Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Aulia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Nah, sebentar. Ini ada kata-kata motivasi ya dari Imam Syafi'i. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, kalian harus tetap semangat belajar dari rumah. Apapun kondisinya, harus terus meneguhkan iman dan niat untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke materi ya, perkalian bilangan bulat. Nah, caranya mudah sekali perkalian bilangan bulat itu, dan yang perlu kalian ingat, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ada sifat-sifatnya. Misalkan perkalian sama tanda. Nah, kalau bilangan pertama itu bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif, hasil perkaliannya adalah bilangan bulat positif. Jika bilangan pertama adalah bulat negatif, bilangan kedua bulat negatif, hasil perkaliannya adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk perkalian berbeda tanda, jika salah satu dari bilangan itu negatif ya, yang pertama positif, kedua negatif ataupun sebaliknya, maka hasil perkaliannya selalu bilangan bulat negatif. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. 2 dikali 4 sama dengan, kita analisa dulu. 2 itu kan bilangan bulat positif, 4 bilangan bulat positif. Nah, nanti kira-kira hasilnya adalah bilangan bulat positif. Berapa? Nah, ini ada animasinya ya. Saya buat seperti ini. Nah, 2 saya lambangkan dengan 2 kancing biru. Kancing biru kemarin kan artinya bilangan bulat positif. Lalu 4 saya lambangkan dengan 4 kancing positif. Ini adalah cara panjang untuk menentukan hasil dari perkalian. Nah, satu-satu dulu. Nah, kancing biru ini dikalikan kancing biru yang atasnya menghasilkan positif kali positif, positif, positif. Nah, positif kali positif, positif, positif. Nah, sedemikian hingga. Lalu kita hitung, ada berapa banyak kancing biru di dalam lingkaran ini? Di persegi ini ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti 8 kancing positif atau sama dengan 8. Nah, selanjutnya perkalian bilangan bulat untuk sifat yang lain. Saya ambil contoh negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Negatif 2 adalah bilangan bulat negatif. Negatif 4 juga bilangan bulat negatif. Nah, berarti dia memenuhi sifat yang ini ya. Berarti nanti hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sama seperti contoh soal yang awal tadi, kita buat animasinya seperti ini. Negatif 2 berarti kancing warna pink. Negatif 4, 4 kancing pink. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif atau kancing biru.
Nah, seperti itu. Lalu kita hitung jumlahnya yang berada di area sini. Itu merupakan hasil perkaliannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kancing biru atau melambangkan 8 bilangan positif. Selanjutnya, nah, untuk soal berikutnya, contohnya masih menggunakan sifat-sifat yang sama. 2 dikali negatif 4 sama dengan 2 adalah bilangan bulat positif. Negatif 4 adalah bilangan bulat negatif. Kita gambarkan animasinya. 2 bilangan bulat positif, 4 bilangan bulat negatif. Hasilnya adalah seperti ini. Kita hitung sama-sama. Ada 4 kancing pink, 8 kancing pink maksud saya, menandakan bilangan negatif 8. Jadi negatif 8 adalah hasil perkalian dari 2 dikali negatif 4. Nah, dari sini yang perlu saya tekankan adalah jika perkalian dua bilangan itu sama tanda, sama-sama positif maupun sama-sama negatif, hasilnya selalu bilangan positif. Namun, jika perkalian dua bilangan itu berbeda tanda, ada yang positif negatif, maka hasilnya selalu bilangan negatif. Namun, kalian tidak perlu menggambar kancing-kancing tadi ya untuk menyelesaikannya. Nah, langsung saja. Misalkan saya punya contoh soal lagi 3 dikali 6. Nah, kita analisis satu persatu. 3 bilangan bulat positif. 6 bilangan bulat positif. Nah, ingat-ingat lagi coba. Tadi sifat-sifatnya seperti apa ya? Nah, ini. Ada 2 ya. Positif kali positif. Kita lihat di sini. Oh, berarti memenuhi yang ini ya. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Nah, lalu kita kalikan seperti biasa. Berarti 3 dikali 6 adalah 18. Jawabannya adalah 18. Kemudian 5 dikali negatif 12. 5 adalah bilangan positif. Negatif 12 bilangan negatif. Nah, berarti memenuhi yang ini ya. Positif kali negatif menghasilkan negatif. Negatif, tanda negatifnya kita tulis dulu, kemudian kita kalikan seperti biasa. 5 dikali 12 itu berapa? 60. Ya, selanjutnya negatif 7 kali 8. Negatif 7 adalah bilangan negatif. Negatif 8 adalah bilangan positif. Berarti memenuhi sifat yang terakhir ini. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Negatif kita tulis dulu negatif. Kemudian kita hitung seperti biasa. 7 dikali 8, 56. Contoh yang terakhir. Negatif 9 dikali negatif 9. Negatif 9 adalah bilangan negatif. Negatif 9 bilangan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti positif. Jadi 9 dikali 9 81. Berarti jawabannya 81. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Sama dengan sifat-sifat yang ada di perkalian bilangan bulat. Sama ya, kalau pembagian yang sama tanda selalu menghasilkan bilangan bulat positif. Untuk pembagian berbeda tanda menghasilkan bilangan bulat negatif. Kita masuk ke contoh soal, sama seperti tadi. 10 dibagi 2. 10 bilangan bulat positif. 2 bilangan bulat positif.
Nah, hasilnya positif dibagi positif, positif. Jadi tetap positif 5 atau cukup ditulis 5 saja. Kemudian negatif 20, bilangan negatif. Negatif 2, bilangan negatif. Negatif dibagi negatif, tandanya sama, menghasilkan bilangan positif. Berarti tinggal kita hitung 20 dibagi 2 adalah 10. Betul. Untuk soal berikutnya, 24 dibagi negatif 3. 24 adalah positif. Negatif 3, negatif. Positif dibagi negatif, kedua bilangannya bertanda berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, negatif berapa? Tinggal kita hitung dulu. 24 dibagi 3 adalah 8. Berarti negatif 8. Nah, contoh soal yang terakhir. Negatif 33 dibagi 11. Negatif 33 adalah bilangan negatif. 11 adalah bilangan positif. Negatif dibagi positif adalah negatif. Tinggal kita hitung lagi. 33 dibagi 11 adalah 3. Negatif 3. Nah, seperti itu contohnya. Ya, semoga kalian paham. Untuk berikutnya adalah ini. Kalian kerjakan kuis matematika 2 di Google Form. Nah, linknya adalah bit.ly/kuis matematika 2 Mumtaz. Nanti akan saya share linknya. Jangan lupa tulis identitas kalian yang lengkap ya, nama lengkap. Kemudian nanti ada mengisi kelas dan nomor absen. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Lalu hasilnya nanti nilai kalian akan otomatis langsung keluar. Ingat ya, mengerjakannya cukup 1 kali saja, tidak perlu diulang-ulang. Kalaupun kalian mengerjakannya beberapa kali, tetap nilai yang akan saya ambil adalah nilai saat pertama kali kalian mengumpulkan atau mensubmit kuis tersebut ya. Sekian anak-anak, pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.